Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat, saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama memperdebatkan dan berbeda pendapat tentang yang mana lebih afdol antara orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Namun di mimbar Jumat ini, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak akan membahas perbedaan pendapat mereka. Tapi kita akan membahas bahwa para ulama bersepakat tidak ada silang pendapat dalam masalah yang satu ini. Berdasarkan dari hadis-hadis Nabi SAW bahwa orang-orang fakir dan miskin dari kaum muslimin akan lebih duluan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Ini telah diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 50 mi'ati amin. Orang-orang fakir akan masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 500 tahun. Tatkala orang-orang miskin sudah masuk surga, maka orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta, semuanya ditahan terlebih dahulu dari memasuki surga. Kenapa? Karena kata para ulama, hisabnya, sidang pertanggungjawaban terhadap harta pemberian Allah kepada orang-orang kaya memakan waktu yang sangat lama sekali. Ya. Semua yang ditanyakan kepada orang miskin akan ditanyakan juga kepada orang-orang kaya. Tentang umurnya, tentang amalan perbuatannya. Hanya saja orang-orang kaya, orang-orang yang berharta akan diberikan pertanyaan tambahan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia habiskan. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, beliau bersabda bahwa kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan, ilmunya, bagaimana dia amalkan, hartanya, bagaimana dia peroleh dan bagaimana dia belanjakan, dan mengenai tubuhnya untuk apa dia gunakan. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku yang Allah telah beri amanah harta kepada Anda, siapkanlah jawaban terhadap pertanyaan Allah tersebut kelak di hari kiamat. Kita sudah berada di zaman di mana Nabi SAW pernah mengkhabarkan kepada kita, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halalin amin haramin. Akan datang sebuah zaman di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah halal atau haram. Betapa banyak orang-orang yang mencari harta dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang syubhat,
dengan muamalah-muamalah yang tidak wajar. Mungkin yang jelas haram dia jauhi. Namun yang syubhat tetap dia terjang. Karena menurut dia hal yang syubhat ini masih diperselisihkan oleh para ulama akan keharamannya. Ya saudaraku, bukankah seorang hamba yang sangat khawatir dan takut terhadap Allah dan siksanya di hari kiamat akan berusaha menghindari bahkan hal-hal yang berbau syubhat? Yang masih diragukan, di mana masih ada 50% kemungkinan salah dan 50% kemungkinan benarnya. Coba bayangkan, Anda menginjak sesuatu yang terasa seperti ranjau di darat. Kalau Anda menggerakkan kaki sedikit saja, Anda akan mati. Tetapi ada kemungkinan juga itu bukan ranjau, sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Sudah jelas Anda tidak mau meresikokan nyawa Anda. Akhirnya Anda tetap tidak bergerak di tempat. Di zaman digital ini, saudara-saudaraku sekalian, di zaman yang sudah semakin modern ini, inilah zamannya di mana segala bentuk muamalah sudah diselubungi dan diselimuti dengan hal-hal yang memuaskan nafsu. Padahal kita tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya dalam muamalah tersebut apakah halal atau haram. Atau kita sudah mengetahui keharamannya, hanya saja kita malah menutup mata dari hal tersebut karena hasil yang didapatkan sangatlah besar. Atau taruhlah mereka mendapatkan hasil yang halal dari muamalah-muamalahnya, dari pekerjaannya. Maka dia akan masuk ke dalam pertanyaan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang jauh lebih mengerikan dan tidak kalah beratnya. Apa itu? Kemana dia belanjakan harta tersebut? Apakah dibelanjakan untuk hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah dibelanjakan kepada hal-hal yang melalaikan dirinya dari Allah, melalaikan dirinya dari mengingat Allah, atau bahkan harta yang dia dapatkan justru membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sering kita melihat banyak di antara saudara-saudara kita yang dilimpahkan baginya rezeki berupa harta yang sangat melimpah, namun membuatnya lebih banyak bermaksiat? Hartanya dipakai untuk membeli barang-barang yang melalaikan dirinya dari Allah. Barang-barang yang membuatnya menjadi angkuh dan sombong sehingga dia memamerkannya di hadapan orang lain. Hartanya dia pakai untuk keliling dunia. Kemudian dia pamerkan di media-media sosial sehingga mengundang hasad dan bahaya ain bagi dirinya. Hartanya dipakai membayar pelacur untuk berzina. Atau di zaman sekarang ini, tatkala teknologi sudah semakin canggih, hartanya malah dipakai untuk membeli pulsa agar dia bisa berzina mata di rumah tatkala tidak ada orang lain melihat. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, harta yang apabila tidak membuat seseorang semakin dekat kepada Allah, bahkan membuatnya jauh dari Allah, maka itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan musibah yang sangat besar. Tatkala Nabi bersabda, "Ni'mal malu salihul lirrajuli salih," sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh, maka para ulama salaf memahami juga makna sebaliknya, yakni harta di tangan orang yang tidak soleh bisa menjadi musibah bagi dirinya. Orang soleh akan menggunakan hartanya untuk kebaikan. Orang fajir atau orang yang tidak saleh akan menggunakan hartanya pada hal yang akan membawa petaka bagi dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pastikan sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, bagi Anda yang Allah berikan kelebihan harta, pastikan harta tersebut membuat Anda lebih dekat pada Allah. Apakah dengan bersedekah, bersilaturahim, membangun masjid, menginfakkan untuk dakwah, atau lebih baik lagi, Anda menggunakannya untuk umrah dan haji. Karena pada hakikatnya, orang yang sering umrah dan haji, dia malah akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Ingatlah saudara-saudara sekalian, Nabi SAW pernah bersabda tentang orang-orang yang diberi harta yang banyak. Beliau bersabda, "Inna ashabal amwali humul aqalluna yawmal qiyamati illa man qala bihakadha wa hakadha wa hakadha fil khair." Orang-orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, mereka inilah adalah orang-orang yang paling sedikit derajatnya pada hari kiamat. Kecuali kata Nabi SAW, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan atau membelanjakan hartanya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang di jalan kebaikan. Di jalan kebaikan. Maka pastikan Anda menggunakan harta Anda untuk banyak kebaikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata,
menjelaskan bahwa bisa jadi seseorang yang kaya masuk surga belakangan, tapi setelah dia dihisap, ternyata hartanya digunakan untuk banyak kebaikan, dan ketika masuk surga ternyata derajatnya jauh lebih tinggi dari mereka yang duluan masuk surga dari orang-orang fakir dan miskin. Tatkala masuk surga, orang-orang kaya sudah melihat orang-orang fakir dan miskin sudah duluan menggandeng bidadari-bidadari jelita di surga. Tapi karena hartanya banyak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, maka dia pun mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi dari mereka. Bahkan bisa jadi bidadari-bidadari mereka jauh lebih cantik jelita. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, jalan satu-satunya kalau kita ingin mendahului orang-orang fakir dan miskin yang masuk surga terlebih dahulu, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain melainkan masuk surga tanpa hisab. Dan untuk masuk surga tanpa hisab tidak gampang. Mereka harus menjadi orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Dan orang-orang yang paling duluan, paling dahulu, paling cepat dalam beriman dan beramal, mereka adalah orang-orang yang duluan masuk surga. Mereka itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah taala, bahwa yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang paling cepat dan paling bersegera dalam keimanan dan beramal saleh, selalu paling duluan dalam melakukan kebaikan, paling duluan berinfak, paling duluan bersedekah, paling duluan membangun masjid, paling duluan membantu kesulitan orang lain. Dapat duit miliaran, triliunan, langsung umroh, langsung haji. Yang paling duluan memakai hartanya agar dia dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku sekalian, masalahnya bukan lagi yang mana lebih afdol, apakah seorang miskin yang bersabar ataukah seorang kaya yang bersyukur, bukan. Di antara kita ada yang miskin, ada yang kaya. Maka masalah yang sebenarnya sekarang adalah apakah kita bisa menjadi salah satu di antara keduanya atau tidak. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, dalam hadis Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah diperlihatkan surga, dan ternyata di dalam surga sebagian besar penghuninya adalah orang-orang miskin. Dijelaskan oleh para ulama bahwa orang-orang miskin ketika diuji, ya tentunya tidak semua lulus ujian, namun banyak dari mereka lulus ujian. Tidak kita pungkiri ya, ada orang-orang miskin yang mencuri, membunuh, mencari harta dengan cara yang keji dan biadab, dengan cara menipu. Tapi kebanyakan dari orang-orang miskin, ketika diuji dengan kemiskinan, mereka bisa bersabar. Mereka bisa bersabar dengan pakaiannya seadanya, rumahnya yang sederhana, makanannya yang cukup. Tapi mereka masih bisa beribadah dengan baik. Masih bisa berzikir mengingat Allah. Masih mampu mendatangi masjid untuk sholat fardu berjamaah. Tapi banyak orang kaya diuji dengan kekayaannya, mereka nggak lulus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatgha." Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar sudah melampaui batas. Benar-benar manusia itu sudah melampaui batas. Kapan manusia melampaui batas? Kata Allah, "Ar-ra'ahu istaghna." Apabila mereka melihat dirinya sudah serba berkecukupan. Merasa sudah punya harta banyak, merasa sudah punya jabatan yang tinggi. Orang yang punya harta banyak mulai timbul keinginan yang berlebihan, ingin beli ini, ingin beli itu, ingin jalan-jalan ke sana kemari. Dia tidak bisa tahan dari berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uangnya, menghabiskan waktunya pada hal yang sia-sia. Itulah kenapa banyak di antara orang-orang kaya yang diuji dengan kekayaannya, mereka tidak lulus. Sebaliknya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, mungkin mereka mampu bersabar dengan tidak mencari harta dengan cara yang keji, dengan cara yang haram. Bahkan banyak dari keinginan mereka yang tidak terpenuhi, tetapi mereka mampu untuk bersabar. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di akhir khutbah Jumat ini, saya menasihatkan diri saya dan seluruh kaum muslimin bahwa harta
yang berada di tangan Anda, yang hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan untuk menunjang tugas terpenting kita di dunia, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Hendaknya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita gunakan setiap sen dari rupiah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita gunakan setiap sen dari rupiah kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Segeralah infakkan, segeralah gunakan dalam hal ketakwaan. Jangan takut pernah jatuh miskin. Karena harta apapun yang Anda gunakan dengan tujuan untuk mendekatkan dan beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apapun saja yang engkau infakkan, maka Allah akan ganti, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wa wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة